Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan soal untuk persiapan TPM ini part 3. Kita akan mulai dari nomor 20. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 20 ini tentang pertumbuhan, ini materi kelas 7. Ciri-ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah ada bayi, anak kecil sampai dewasa yang sudah pakai kemeja. Jadi jawabannya jelas A ya, tumbuh dan berkembang. Oke, berikutnya nomor 21. Nomor 21 ini langsung pertanyaannya. Ada gambar capung, kepiting, kemudian semut. Kelompok yang tepat adalah, jadi 3 hewan ini kira-kira dikelompokkan dalam apa? Jawabannya, kalau moluska itu hewan bertubuh lunak, sedangkan mereka bertiga ini memiliki rangka luar atau exoskeleton. Jadi jawabannya arthropoda karena memiliki kaki berbuku-buku. Begitu, ini pilihannya. Kemudian berikutnya nomor 22, ada anemon laut, kemudian ada ikan badut atau yang lebih kita kenal dalam tokoh animasi Nemo ya. Namanya ikan badut. Masih soal biologi. Yang jelas keduanya memiliki simbiosis mutualisme. Jadi ikan anemon itu sebenarnya beracun untuk hewan lain. Tapi ternyata untuk ikan badut tidak. Karena ikan badut tubuhnya berlendir dan bisa menetralisir racun tersebut atau menyamarkan ikan badut itu dengan anemon sehingga tidak terdeteksi oleh anemon. Sehingga simbiosis mutualisme karena sama-sama diuntungkan, saling menguntungkan. Simbiosis parasitisme, mutualisme betul, alasannya salah yang A. Yang B salah karena parasitisme, yang C saling menguntungkan. Oke. Mudah ya? Oke, masih mudah. Soal nomor 23. Ada gambar pipa besar, kemudian ada air hitam keluar. Jelas ini limbah ya. Limbah. Upaya yang tepat yang harus dilakukan, ini limbah pabrik yang dialirkan ke sungai. Menutup pabrik tidak solutif, memindahkan saluran pembuangan ke air yang lebih besar, nah kurang tepat. Membuat instalasi unit pengolah limbah. Saran untuk pabriknya. Kemudian, tapi untuk membuat instalasi ini butuh dana tersendiri ya. Sehingga ya pabrik membutuhkan pengeluaran yang besar, tapi akan lebih menyelamatkan, lebih aman, safe untuk lingkungan. Kemudian ke nomor 24, huruf P di sini. Sendi apa? Nah, kemarin di ujian praktek sudah ada, ini sendi peluru. Sendi peluru arahnya ke banyak arah, jawabannya D. Oke. Lanjut ke soal nomor 20. Soal nomor 25 ini tentang jaringan, khususnya jaringan pada daun, pada tumbuhan. Nah, yang atas ini epidermis, dan yang bawah ini epidermis. Jadi ada epidermis, Pak bisa singkat epidermis atas, ini epidermis bawah. Kemudian yang ada bintik-bintik ini jaringan seperti lonjong-lonjong ya, seperti tiang ya, ini jaringan tiang atau palisade. Palisade atau jaringan tiang. Nah, kemudian yang ini, yang S ini jaringan bunga karang atau spon. Bunga karang atau spon. Sedangkan yang ada bulat-bulat ini, nah Pak Musir lupa yang mana. Intinya mereka adalah jaringan pengangkut. Yang mana silem, yang mana floem, ini garis gambarnya terlalu gelap. Jadi kurang bisa diketahui. Pengangkut.
Kemudian di jaringan palisade dan spons ini ada bintik-bintik. Ini adalah klorofil. Sehingga dapat kita ketahui bahwa di tempat ini adalah terjadinya fotosintesis. Nah, kalau kalian lihat di jaringan spons ini ada rongga-rongganya dan ini bisa digunakan untuk tempat menyimpan hasil fotosintesis. Jadi jawabannya B. Kalau epidermis tadi apa? Karena luar atas bawah. Nah, ini fungsinya untuk melindungi epidermis. Pembuluh angkut untuk mengangkut hasil fotosintesis. Oke, selanjutnya nomor 26. Daun ditutup kertas karbon atau biasanya kita pakai aluminium foil atau kertas aluminium, terus dipanaskan, kemudian dilarutkan dengan alkohol yang mendidih, terus ditetesi luka. Untuk dididihkan, nah, ketika dididihkan ini untuk memasakkan amilum ya, amilum. Terus yang nomor 3 ini alkohol mendidih dipanaskan supaya klorofilnya larut. Nah, kemudian ditetesi logol nanti untuk mengetes amilum hasil fotosintesis. Jadi jawabannya nomor 3 ini A. Lanjut ke nomor 27. Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut. Huruf K ini ada di lambung ya, huruf K. Nah, huruf K di organ K ada satu HCl, kemudian ada pepsin ya. Pepsin dan satu lagi kalau tidak salah ada amilase. Kalau Pak Basir lupa mohon dikoreksi. HCl ini untuk menghancurkan makanan secara kimiawi, kemudian dan HCl ini mengaktifkan pepsin. Pepsin ini mengubah dari protein menjadi peptide. Jadi jawabannya penguraian protein oleh enzim protein menjadi peptide. Ini ya, pepsin A. Kita lihat. Oke, jawabannya yang betul adalah A. Kita lanjutkan nomor 28. Pada nomor 28 ini yang ditunjuk adalah rongga hidung, sistem pernafasan. Apakah pengaturan jumlah O2? Tidak. Karena udara yang masuk semua. Perubahan tekanan udara tidak karena masih di hidung, tekanannya masih sama. Penyaringan debu oleh silia, bukan silia tapi rambut hidung ya, bulu hidung. Pengaturan kelembaban udara. Suhunya sudah berbeda sehingga lebih kelembabannya berbeda. Kemudian jadi jawabannya apa Pak? Jawabannya D. Tadi sudah ya. Lanjut ke nomor 29. Tempat untuk menampung urin sementara. Oke. Yang nomor 1 ini medula. Namanya medula. Ini tempat untuk terjadinya pembentukan urin di medula ini. Kemudian yang nomor 3 ini pelvis. Maaf. Kalau gambarnya seperti ini mungkin yang nomor 2 ini medula. Ini korteks. Kemudian nomor 3 pelvis.
Dan nomor 4 ini adalah uretra. Ureter, maaf. Saluran untuk urin. Nah, korteks ini melindungi ginjal, medula ini tempat pembentukan urin, kemudian pelvis ini untuk menampung urin sementara, kemudian nanti akan dialirkan ke kantung kemih. Yang ditanya apa? Menuju kantung kemih berarti nomor 3. Lanjut. Nomor 30. Ini belum ketemu fisika ya. Bahan pewarna sintesis. Pewarna biasanya ada angka-angkanya. Langsung saja. Asam sitrat ini untuk pengatur keasaman. Pemantap nabati, mungkin sejenis protein. Monosodium glutamat ini adalah penyedap. Yang kalian suka itu kan. Nah, micin-micin. Penyedap. Oke, lanjut. Nomor 31. Seorang pecandu narkoba, nah ini ada narkoba, ciri-cirinya yang pertama, tempat gelap, dengar musik, malas mandi, kondisi selalu kedinginan, badan kurus, layu, serta selalu apatis. Nah, orang tersebut menggunakan narkoba jenis putau. Ini Pak Bosir juga cari di internet, karena hampir mirip-mirip ya. Putau ini nama lainnya heroin. Heroin. Ekstasi ini sama sabu-sabu sama. Kalau Pak Bosir nggak lupa. Nah, untuk morfin biasanya digunakan sebagai obat bius. Dia melemahkan aktivitas fisik dia sebagai depresan. Untuk sabu-sabu ini lebih ke stimulan ya, detak jantung meningkat. Kemudian ada tambahannya, hilang nafsu makan, badan kurus itu, selalu apatis, kedinginan, ibu tahu. Seperti itu. Lanjut, nomor 32. Organ yang berperan sebagai penghasil hormon testosteron. Hormon testosteron dan sperma tentunya nomor 1. Testis. Untuk yang 2, kalau tidak salah ini kelenjar ya, Pak Bosir agak lupa. Kemudian yang nomor 4 ini diisi jaringan yang bisa vesikula apa Pak Bosir agak lupa juga. Kemudian yang ini, nah ini pas difference ya, jalur. Oke, semoga tidak salah. Tapi untuk jawaban ini yang tepat memang testis. Oke, lanjut nomor 33. Nah, untuk 33 yang bisa merunduk ini alamanda. Alamanda karena rantingnya secara fisiologis panjang dan lentur. Gitu. Untuk mangga, cempaka, kenanga keras-keras sehingga tidak memungkinkan untuk merunduk. Kemudian yang berikutnya nomor 34. Nah, nomor 34 ini kalau ditulis agak panjang sebenarnya. Pada persilangan tersebut jika F1 disilangkan samanya, F1 kan ini ya, besar manis. Nah, sedangkan F1 ini memiliki 4 gamet. Jadi kalau dituliskan B, B, M, M, disilangkan dengan babi ya, mami. Oke, ini gametnya ada 4. Tulis satu-satu dulu. Huruf B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Yang ini juga sama, 4.
Dem ya. Nah, oke. Nah, sehingga kalau kita tuliskan, nah ini juga sama. Kita tulis seperti ini ya. Kemudian nanti dipasangkan di M, BM, BM, kecil, dibuat tabel seperti ini. Nanti kesepakatan yang satu betina, yang satu jantan. Ke sana. Bama, Bami, Bima, Bimi. Oke, seperti ini. Nah nanti kalau kalian titen atau mengamati, nanti yang dominan itu akan membentuk pola seperti ini. 9, 3, 3, 1. Kalau ditotalkan 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kali 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16 ya. Ini juga dijumlah, ketemunya 16. Yang 9 ini kalau kalian titen, nanti diisi yang apa namanya, dominan semua. Ini yang besar dan manis. Kemudian yang 3 ini salah satunya nanti besar masam. Kemudian yang ini kecil manis. Dan yang paling sedikit nanti yang resesif ya. Ini kecil masam. Seperti itu. Yang ditanya apa? Kecil masam. berarti jawabannya D. Oke, kalau yang ditanya besar manis, maka 9/16. Kalau yang ditanya besar masam atau kecil manis, jawabannya C. Yang B ini salah ya. Yang D ini yang kecil masam. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 35 akhirnya. Pemanfaatan Acetobacter dalam proses pembuatan makanan di atas berfungsi untuk, karena ini kan kenyal-kenyal. Dan yang dipakai itu tentunya zat gula mengubah menjadi selulosa. Jawaban B. Oke, ini nata de coco. Bisa juga yang dari kedelai, nata de soya. Kalau dari nanas, nata de nanas. Pokoknya yang mengandung glukosa, insya Allah bisa. Singkong bisa, Pak. Dicoba aja. Itu. Oke, seperti itu dulu untuk part ketiga ini. Di part keempat nanti akan ada fisikanya, mungkin jadi agak panjang. Pak Biar cukupkan part ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nilainya bagus.